Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fanes Al-Kadri dengan NIM S1S12271. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas 5 saya yang tentang Detection and Recognition Face atau deteksi dan rekognisi muka wajah. Oke, mungkin di sini kita bakal langsung lihat uh, penjelasan singkatnya. Penglihatan komputer menjadi banyak tugas terdengar futuristik menjadi kenyataan. Dua tugas tersebut adalah deteksi wajah, menemukan wajah dalam sebuah gambar, dan pengenalan wajah, mengidentifikasi wajah sebagai orang tertentu. OpenCV mengimplementasikan beberapa algoritma untuk deteksi dan pengenalan wajah. Algoritma ini memiliki aplikasi dalam berbagai konteks dunia nyata, mulai dari keamanan hingga hiburan. Bab ini memperkenalkan beberapa fungsionalitas deteksi dan pengenalan wajah dari OpenCV, beserta file data yang mendefinisikan jenis objek yang dapat dilacak. Secara khusus, kita dapat melihat pengklasifikasian hair cascade yang menganalisis kontras antara area gambar yang berdekatan untuk menentukan apakah sebuah gambar atau subgambar sesuai dengan tipe yang dikenal. Kita mempertimbangkan bagaimana menggabungkan beberapa pengklasifikasi hair cascade dalam sebuah hierarki sehingga satu pengklasifikasi mengidentifikasi area induk untuk tujuan kita yaitu wajah, dan pengklasifikasi lainnya mengidentifikasi area anak seperti mata. Kita juga mengambil sedikit pembahasan mengenai topik sederhana namun penting, yaitu persegi panjang, dan menggambar, menyalin, dan mengubah ukuran area gambar berbentuk persegi panjang. Kita dapat melakukan manipulasi sederhana pada area gambar yang sedang kita acak. Nah, di sini langkah-langkah yang perlu kita ikuti adalah yang pertama. Yang pertama adalah kita harus mengerti memahami hair cascade ini, lalu kita harus menemukan menemukan hair cascade yang telah dilatih sebelum yang disertakan dengan OpenCV. Ini termasuk dengan detektor wajah. Lalu kita menggunakan hair cascade untuk deteksi muka wajah dalam gambar diam dan video. Lalu di sini ada mengambil gambar, mengumpulkan gambar untuk melatih dan menguji pengenalan wajah. Lalu di sini kita menggunakan several different atau menggunakan beberapa algoritma pengenalan wajah yang berbeda, misalnya seperti Eigenface, Fish Hair Face, dan histogram pola binary lokal atau local binary pattern histogram LBPHS. Lalu kita lakukan copy, menyalin area persegi panjang dari satu gambar ke gambar lain dengan atau tanpa masker atau tanpa penanda gitu. Lalu kita menggunakan gambar dalam kedalaman untuk membedakan antara wajah dan latar belakang berdasarkan kedalaman, dan menukar wajah dua orang dalam aplikasi interaktif. Nah, di sini kita masuk ke konsepnya, conceptualizing hair cascade atau mengkonsepsikan hair cascade-nya ini, hair cascade ini, di mana di sini penjelasan singkatnya adalah ketika kita berbicara tentang mengklasifikasikan objek dan melacak lokasinya, apa sebenarnya yang ingin kita tentukan, yaitu bentuk bagian objek yang dapat kita kenali. Lalu gambar fotografi bahkan dari di webcam mungkin mengandung banyak detail untuk kesenangan melihat kita manusia. Oke. Namun detail gambar cenderung tidak stabil terhadap variasi cahaya, sudut pandang, jarak pandang, guncangan kamera, dan noise digital. Selain itu,
Oke, mana itu? Nah, selain itu mana tadi? Selain itu bahkan perbedaan nyata dalam detail fisik mungkin tidak menarik bagi kita untuk klasifikasi. Joseph House, salah satu penulis buku ini, diajarkan di sekolah bahwa tidak ada dua kepingan salju yang tampak sama dengan mikroskop. Untungnya, sebagai anak Kanada, dia sudah belajar bagaimana mengenali kepingan salju tanpa mikroskop, karena kesamaannya lebih jelas secara kolektif. Oleh karena itu, beberapa cara untuk mengabstraksi detail gambar berguna dalam menghasilkan hasil klasifikasi dan pelacakan yang stabil. Abstraksi ini disebut fitur yang dikatakan diambil dari data gambar. Seharusnya ada jauh lebih sedikit fitur dibandingkan pixel, meskipun setiap pixel bisa mempengaruhi beberapa fitur. Satu set fitur direpresentasikan sebagai vektor dan tingkat kemiripan antara dua gambar dapat dievaluasi berdasarkan beberapa ukuran jarak atau vektor fitur yang bersesuaian dari gambar-gambar tersebut. Nah, lalu di sini ada penjelasan lagi. Fitur mirip atau fitur adalah salah satu jenis fitur yang sering diterapkan pada deteksi wajah secara real time. Fitur ini pertama kali digunakan untuk bertujuan dalam makalah Robots Real Time Face Detection oleh Paul Viola dan Michael Jones dalam International Journal of Computer Vision 50 ini. Lalu versi elektronik dari makalahnya bisa dilihat sama teman-teman di HTTP ini ya. Lalu setiap fitur mirip harus menggambarkan pola kontras di antara daerah gambar yang berdekatan. Misalnya tepi titik sudut dan garis tipis masing-masing menghasilkan jenis fitur tertentu. Beberapa fitur bersifat khas dalam arti biasanya muncul pada kelas objek tertentu seperti wajah, tetapi tidak pada objek lain. Fitur khas ini dapat diatur menjadi sebuah hierarki yang disebut kaskade, di mana lapisan tertinggi mengandung fitur yang paling khas, memungkinkan sebuah pengklasifikasi dengan cepat menolak subjek yang tidak memiliki fitur tersebut. Untuk setiap subjek tertentu, fitur dapat bervariasi tergantung pada skala gambar dan ukuran lingkungan tempat konteks dievaluasi. Yang terakhir ini disebut ukuran jendela untuk membuat pengklasifikasi kaskade hair tahan terhadap skala atau dengan kata lain, kuat terhadap perubahan skala, ukuran jendela dijaga tetap, tetapi gambar diubah skalanya beberapa kali. Oleh karena itu, pada beberapa tingkat penggunaan skala, ukuran objek seperti wajah mungkin sesuai dengan ukuran jendela. Bersama-sama gambar asli dan gambar yang diubah, skalanya disebut piramida gambar, dan setiap tingkat berturut-turut dalam piramida ini adalah gambar yang lebih kecil yang telah diubah skalanya. OpenCV menyediakan pengklasifikasi yang tahan skala yang dapat memuat kaskade hair dari file XML dalam format tertentu. Secara internal, pengklasifikasi ini mengubah setiap gambar menjadi piramida gambar. Kaskade hair sebagaimana diimplementasikan di OpenCV tidak tahan terhadap perubahan rotasi atau perspektif. Misalnya, wajah terbalik tidak dianggap mirip dengan wajah tegak dan wajah yang dilihat dari profil tidak dianggap mirip dengan wajah yang dilihat dari depan. Implementasi lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya, dapat meningkatkan ketahanan kaskade hair terhadap rotasi dengan mempertimbangkan banyak transformasi gambar serta berbagai ukuran jendela. Namun, kita akan membatasi diri pada implementasi di OpenCV. Oke, lanjut di sini ada getting hair untuk mendapatkan haircast data dari head untuk cascade. Cascade. Nah, kode sumber OpenCV atau instalasi kita dari build OpenCV 4 yang sudah dikemas seharusnya mengandung subfolder bernama data hair cascades. Jika kita tidak dapat menemukannya, rujuk kembali ke bab 1 menyiapkan OpenCV untuk merujuk tentang cara mendapatkan kode sumber OpenCV 4. Oh, oke. Di sini ada penjelasan mengenai ini. Jika kita penasaran tentang bagaimana file cascade ini dibuat,
kita dapat menemukan informasi lebih lanjut di buku Joseph House OpenCV 4 for Secret Agents, khususnya di bab 3 melatih alarm pintar untuk mengenali penjahat dan kucingnya. Dengan banyak kesabaran dan komputer yang cukup bertenaga, kita bisa membuat cascade sendiri dan melatihnya untuk berbagai jenis objek. Oke, selanjutnya adalah kita menggunakan OpenCV untuk performa dalam deteksi wajah. Di sini ada penjelasan mengenai ini. Dengan CV2 Cascade Classifier. Oke, perbedaan antara melakukan deteksi wajah pada gambar diam atau aliran video sangat kecil. Yang terakhir hanyalah versi urutan dari yang pertama. Deteksi wajah pada video pada dasarnya adalah deteksi wajah yang diterapkan pada setiap frame. Tentu saja dengan teknik yang lebih canggih akan mungkin untuk melacak wajah yang terdeteksi secara terus-menerus di beberapa frame dan menentukan bahwa wajah tersebut sama di setiap frame. Namun, penting untuk mengetahui bahwa pendekatan berurutan dasar juga bekerja. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke performing face detection on still image atau performa deteksi wajah dengan gambar diam. Ini cara pertama dan paling dasar untuk melakukan deteksi wajah adalah dengan membuat gambar dan mendeteksi wajah di dalamnya. Untuk membuat hasilnya bermakna secara visual, kita akan menggambar persegi panjang di sekitar wajah pada gambar asli. Mengingat bahwa detektor wajah dirancang untuk wajah tegak dan menghadap ke depan, kita akan menggunakan gambar barisan orang, khususnya para penebak kayu yang berdiri bersebelahan dan menghadap ke arah pohon. Setelah menyalin file XML hard cascade ke dalam folder cascade kita, mari kita lanjutkan dengan membuat script dasar berikut untuk melakukan deteksi wajah. Nah, teman-teman, di sini kita harus membuat script seperti ini untuk membuat deteksi wajah yang ini. Kita bakal seperti ini fotonya. Di sini ada beberapa penjelasan ya. Setelah kita membuat kode step itu, pertama-tama adalah kita harus melakukan melakukan kategori import CV untuk agar kita bisa menemukan setiap script dalam buku. Oke, di sini ada penjelasan singkat juga ya. Nah, parameter dari detect multiscale termasuk scale vector dan minim neckboards argumen selector vector yang harus lebih besar dari 1 sampai 0 menentukan rasio pengecilan gambar pada setiap iterasi proses deteksi wajah. Seperti yang kita bahas sebelumnya di bagian konseptualisasi hard cascade. Pengecilan ini dimaksudkan untuk mencapai invariansi skala dengan mencocokkan berbagai wajah ke ukuran jendela. Argumen min neckboards adalah jumlah minimum deteksi yang saling tumpang tindih yang diperlukan untuk mempertahankan hasil deteksi. Biasanya kita mengharapkan bahwa sebuah wajah dapat terdeteksi dalam beberapa jendela yang saling tumpang tindih, dan jumlah deteksi yang saling tumpang tindih lebih banyak membuat kita lebih yakin bahwa wajah yang terdeteksi benar-benar wajah. Nilai yang dikembalikan dari operasi deteksi adalah daftar tuple yang memiliki persegi panjang wajah. Fungsi CV rectangle dari OpenCV memungkinkan kita menggambar persegi panjang pada koordinat yang ditentukan. X dan Y mewakili koordinat kiri dan atas, sementara W dan H mewakili lebar dan tinggi persegi panjang wajah. Kita menggambar persegi panjang biru di sekitar semua wajah yang kita temukan dengan melakukan loop melalui variabel face sambil memastikan kita menggunakan gambar asli untuk menggambar bukan versi abu-abu. Nah, contohnya ini ada manusia yang tadi kita bahas di sini tentang tukang kayu. Dia bisa menemukan tiga bounding box ini, tiga persegi, namun duanya tidak masuk. Di sini ada penjelasan. Ini adalah foto contoh foto dalam contoh ini adalah karya Sergei
Prokudin Gorsky, seorang pelopor fotografi berwarna, dilakukan pada tahun 1950. Enggak berarti. Oke. Selanjutnya adalah performing face detection on a video. Jadi performa mendeteksi wajah dengan video. Kalau ini kan gambar ya. Di sini ada penjelasan bahwa sekarang kita memahami bagaimana melakukan deteksi wajah pada gambar diam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengulangi proses deteksi wajah pada setiap frame dan video dari video, baik itu umpan kamera atau file video yang sudah direkam sebelumnya. Di sini skrip berikut akan membuka umpan kamera, membaca satu frame, memeriksa frame tersebut untuk wajah dan memindai mata di dalam wajah yang terdeteksi. Akhirnya skrip akan menggambar kotak biru di sekitar wajah dan kotak hijau di sekitar mata. Berikut adalah skrip yang dari keseluruhan. Jadi ini adalah skrip yang akan kita butuhkan. Lalu nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi ada skrip untuk di mata itu warna hijau dan untuk wajah itu warna biru. Yang pertama adalah kita import modul terlebih dahulu. Ini modulnya. Setelah kita instalasi dua cascade classifier object, one for face and another for eyes. Jadi kita punya satu wajah dan juga dua mata gitu. Oke, lalu di sini yang kedua adalah seperti dalam sebagian besar skrip interaktif, kita membuka umpan kamera dan memulai mengintegrasi frame. Kita harus terus melakukan sampai pengguna menekan tombol apa saja. Setiap kali kita berhasil menangkap sebuah frame, kita akan mengubahnya menjadi skala abu-abu sebagai langkah pertama dalam pemrosesannya. Lalu di sini kita akan mendeteksi wajah dengan menggunakan metode deteksi multiscale dan pendeteksi wajah kita. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita menggunakan argumen scalar factor dan min burst. Kita juga menemukan argumen min size untuk menentukan ukuran minimum wajah, yaitu 120 kali 120. Tidak akan ada upaya untuk mendeteksi wajah yang lebih kecil dari ini. Dengan asumsi bahwa pengguna kita duduk terdekat dengan kamera, aman untuk mengatakan bahwa wajah pengguna akan lebih besar dari 120 kali 120 pixel. Berikut adalah panggilan ke deteksi multiple scale. Lalu di sini kita buat kita melakukan iterasi pada persegi panjang dari wajah yang terdeteksi. Kita menggambar bingkai biru di setiap persegi panjang pada gambar berwarna asli. Kemudian di dalam area persegi panjang yang sama pada gambar grayscale kita melakukan deteksi mata seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tips. Detektor mata sedikit kurang akurat dibanding dengan detektor wajah. Kita mungkin akan melihat bayangan bagian dari bingkai kacamata atau area lain dari wajah yang salah terdeteksi sebagai mata. Untuk meningkatkan hasil, kita bisa mencoba mendefinisikan ROI gray sebagai wilayah wajah yang lebih kecil karena kita dapat memperkirakan posisi mata dengan baik pada wajah yang tegak. Kita juga bisa mencoba menggunakan argumen max size untuk menghindari posisi palsu yang terlalu besar untuk menjadi mata. Selain itu, kita bisa menyesuaikan min size dan min max size sehingga dimensi proporsional dengan W dan H ukuran wajah yang terdeteksi. Sebagai latihan, silakan bereksperimen dengan perubahan pada parameter ini dan parameter lainnya. Oke, lalu kita lakukan loop untuk hasil mata dan dengan garis warna biru atau outliernya. Lalu di sini kita coba lihat hasilnya. Dan ini
kita ketika menjalankan skripnya, jika detektor menghasilkan hasil yang akurat dan ada wajah yang berada dalam bidang pandang kamera, kita seharusnya melihat kotak berwarna biru di sekitar wajah dan kotak berwarna hijau di sekitar masing-masing mata, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya berhasil, harusnya di mata ini ada kotak atau bounding box warna hijau, sementara di wajah itu ada warna bounding box warna biru. Oke, cobalah bereksperimen dengan strip ini untuk melihat bagaimana detektor wajah dan mata bekerja di berbagai kondisi. Kita cobalah di ruangan yang lebih terang atau lebih gelap. Jika kita memakai kacamata, coba lepaskan. Cobalah wajah berbagai orang dan berbagai ekspresi. Sesuaikan parameter deteksi dalam skrip untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap hasil. Ketika kita sudah puas, mari kita pertimbangkan hal yang bisa dilakukan dengan wajah di OpenCV. Oke, selanjutnya kita masuk ke performing face recognition. Nah, mendeteksi wajah adalah fitur fantastis dari OpenCV dan merupakan dasar untuk operasi lebih lanjut pengenalan wajah. Apa itu pengenalan wajah? Ini adalah kemampuan sebuah program dengan diberi gambar atau aliran video yang berisi wajah seseorang untuk mengidentifikasi orang tersebut. Salah satu cara untuk mencapainya dan pendekatan yang diadopsi adalah OpenCV adalah melatih program dengan memberinya sekumpulan gambar yang sudah diklasifikasi database wajah dan melakukan pengenalan berdasarkan fitur dari gambar-gambar tersebut. Fitur penting lain dari modul pengenalan wajah OpenCV adalah setiap pengenalan memiliki skor kepercayaan yang memungkinkan kita untuk menetapkan ambang batas dalam aplikasi nyata guna membatasi insidensi identifikasi yang salah. Mari kita mulai dari awal. Untuk melakukan pengenalan wajah, kita membutuhkan wajah untuk dikenali. Kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu menyediakan gambar sendiri atau memperoleh database wajah yang tersedia secara bebas. Direktori besar database wajah tersedia secara online di ini. Berikut adalah beberapa contoh menarik dari data tersebut. Ini adalah ya untuk data-datanya ya, data-data wajah ada di sini, ada di Yale Face Database, ada Extended Yale Face Database, dan juga Database of Face from AT and T Laboratories Cambridge, 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 Cambridge. Oke, untuk performa pendeteksian wajah, untuk melakukan pengenalan wajah pada sampel-sampel ini, kita kemudian harus menjalankan pengenalan wajah pada sebuah gambar yang berisi salah satu orang yang telah diambil sampelnya. Proses ini mungkin edukatif, tetapi mungkin tidak senyaman memberikan gambar milik kita sendiri. Kita mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan banyak pelajar penglihatan komputer. Saya merasa apakah kita menulis program mengenali wajah secara dengan tingkat kepercayaan tertentu. Oke, di sini ada generating the data for face recognition, di mana kita melakukan generate data untuk wajah kita, for wajah untuk pengenalan wajah, dan ini kode-kodenya bisa teman-teman lihat ya, bisa disalin ya. Oke, lalu di sini ada penjelasan singkat. Di sini kita menghasilkan gambar sampel dari codingan ini dengan membangun berdasarkan pengetahuan tentang cara mendeteksi wajah dalam aliran video. Kita mendeteksi wajah, memotong wilayah itu dari frame yang telah diubah ke skala abu-abu, mengubah ukurannya menjadi 200x200 pixel, menyimpannya sebagai file PGM dan nama di folder tertentu. Dalam hal ini, JM, salah satu inisial penulis, adalah dapat menggunakan inisial Anda sendiri. Seperti banyak aplikasi, inilah kami. Aplikasi ini berjalan sampai
pengguna menekan tombol apapun variabel count ada karena kami membutuhkan nama progresif untuk gambar-gambarnya. Jalankan script selama beberapa detik, ubah ekspresi wajah Anda beberapa kali, dan periksa folder tujuan yang Anda tentukan dalam script, dan Anda akan menemukan sejumlah gambar wajah Anda dalam skala abu-abu, diubah ukurannya dan dinamai dengan format com.pgm. Oke, di sini kita masuk ke recognition phase. Di sini ada penjelasan singkat juga. Implementasi OpenCV berbeda dengan beberapa algoritma dalam recognition phase atau mengenali wajah. Yang pertama ada eigenphase, Fish-Hair phase, ada local binary pattern histogram, eigenphase, dan Fish-Hair phase berasal dari algoritma yang lebih umum yang disebut dengan PCA atau Principal Component Analysis. Untuk deskripsi lebih rinci tentang algoritma-algoritma data berikut. Ini ada PCA, eigenphase, Fish-Head phase, dan local binary pattern di sini adalah untuk melakukan pengenalan wajah seperti itu. um, Penjelasan singkat ini juga yang sangat lumayan panjang ya. Nah, untuk keperluan pada buku ini, kita akan hanya mengambil gambar umum tingkat tinggi dan algoritma-algoritma tersebut. Pertama-tama, semuanya mengikuti proses yang serupa. Mereka mengambil hasil set observasi atau diklasifikasi basis data wajah kita yang berisi banyak sampel per individu, melatih model berdasarkan data tersebut, melakukan analisis terhadap gambar wajah yang bisa berubah daerah wajah yang terdeteksi dalam gambar atau video, dan menentukan dua hal, identitas subjek serta tingkat kepercayaan bahwa identifikasi ini benar. Yang terakhir biasanya dikenal sebagai skor kepercayaan. Eigenphase melakukan PCA yang mengidentifikasi komponen utama dari satu set observasi tertentu. Sekali lagi, basis data wajah Anda menghitung perbedaan observasi saat ini wajah yang terdeteksi dalam gambar atau frame dibandingkan dengan dataset dan menghasilkan sebuah nilai. Semakin kecil nilainya, semakin kecil perbedaan antara basis data wajah dan wajah yang terdeteksi. Dengan demikian, nilai 0 adalah pencocokan yang tepat. Fisher-Price juga berasal dari PCA dan mengembangkan konsep tersebut menerapkan logika yang lebih kompleks, meskipun secara komputasi lebih intensif, cenderung menghasilkan hasil yang lebih akurat dibanding Eigenphase. LBPH sebaliknya membagi wajah yang terdeteksi menjadi sel-sel kecil, dan untuk setiap sel membuat histogram yang menggambarkan apakah kecerahan gambar meningkat saat membandingkan pixel yang berdekatan dalam arah tertentu. Histogram sel ini bisa dibandingkan dengan sel yang sesuai dalam model, menghasilkan ukuran kesamaan dari pengenalan wajah di OpenCV. Implementasi LBPH adalah satu-satunya yang memungkinkan model sampel wajah dan wajah yang terdeteksi memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang praktis, dan penulisan buku ini menemukan bahwa akurasi sebanding dengan dua opsi lainnya. Lalu di sini kita bakal loading the train data for recognition, atau kita memuat data training untuk pengenalan wajah. Di sini ada penjelasan bahwa terlepas dari pilihan algoritma pengenalan wajah yang kita gunakan, kita dapat memuat gambar pelatihan dengan cara yang sama. Sebelumnya, pada bagian menghasilkan data untuk pengenalan wajah, kita menghasilkan gambar pelatihan dan menyimpannya dalam folder yang diatur sesuai dengan nama atau inisial orang. Sebagai contoh, struktur folder berikut dapat berisi sampel gambar wajah dari penulis buku ini, Joseph Hause, JH, dan Joseph Minicino atau JM. Di sini ada, pertama di sini kita membuat script untuk melakukan import data, yaitu import library, yaitu ada OS, CV2, dan juga NumPy. Selanjutnya untuk melakukan loading data di sini
menambahkan fungsi read image berikut yang melalui subdirektori dari sebuah direktori, memuat gambar-gambarnya, mengubah ukurannya ke ukuran yang ditentukan, dan menempatkan gambar yang sudah diubah ukurannya dalam sebuah daftar. Pada saat yang sama, fungsi ini membangun dua daftar lainnya. Pertama, daftar nama orang atau inisial berdasarkan nama subfolder, dan kedua, daftar label atau ID numerik yang terkait dengan gambar yang dimuat. Misalnya, JH bisa membuat nama dengan 0 bisa menjadi label dan menjadi nama, dan 0 menjadi label untuk semua gambar yang dimuat di subfolder JH. Terakhir, fungsi ini mengonversi daftar gambar dan label menjadi array numpy dan mengembalikan tiga variabel daftar nama, array numpy dari gambar, dan array numpy dari label. Berikut implementasi fungsinya sesuai yang ini, codingan yang ini teman-teman. Dan yang terakhir ini ada tip. Selanjutnya adalah kita bisa memanggil readImage function untuk menambahkan kode search untuk mengikutinya. Seperti pada ini, codingan ini untuk melakukan pemanggilan readImage. Lalu di sini ada tip bahwa sunting variabel path to train image di blok kode sebelumnya untuk memastikan bahwa variabel tersebut sesuai dengan folder dasar dari variabel output folder yang telah kita definisikan sebelumnya dalam kode pembagian. Pada kode bagian menghasilkan data yang untuk pengenalan wajah. Oke, di sini dan terakhir adalah so far sejauh ini kita memiliki data pelatihan dalam format yang berguna, tetapi kita belum membuat pengenalan wajah atau melakukan pelatihan apapun. Kita akan melakukannya di bagian berikutnya, di mana kita melanjutkan implementasi script yang sama, dan itu bakal masuk ke performing face recognition with eigenface, dan ini akan dimasuk pada video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.